Apa isi surat Yudas ini? Apa yang dibahas oleh surat Yudas ini? Nah, kalau kita memperhatikan tadi di ayat yang ketiga itu, saudara-saudara yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Orang-orang kudus di sini maksudnya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat punya status orang kudus. Dulu sebelum ada kata Kristen, para pengikut Tuhan itu juga disebut orang-orang kudus. Apanya yang kudus? Yang kudus adalah statusnya sebagai orang pilihan Allah, statusnya sebagai orang yang beriman kepada Kristus, maka disebut orang kudus. Nah, kalau statusnya kudus, seharusnya hidupnya kudus. Kenyataannya status kudus, hidup kudisan. Bahkan hidup lebih kudisan karena statusnya tidak kudus, cuma hanya rajin ke gereja tapi tidak lahir baru. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, tujuan surat ini sangat penting karena sehat supaya tetap berjuang mempertahankan iman. Atau tiap-tiap orang harus berusaha untuk mempertahankan imannya. Iman pribadi tidak bisa dipertahankan oleh pendetanya, tidak bisa dipertahankan oleh mertuanya, tidak bisa dipertahankan oleh siapapun tetangganya. Tiap-tiap orang bertanggung jawab untuk mempertahankan imannya. Keselamatan kita diberikan oleh Yesus kepada kita ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi mempertahankan iman, memelihara iman itu adalah tanggung jawab tiap-tiap orang. Yudas katakan, aku merasa terdorong untuk menulis kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang. Tetap berarti terus menerus. Kata tetap itu berarti tidak boleh berhenti. Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang kita peroleh melalui Yesus. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mempertahankan iman itu bukan asal di gereja lalu ngantuk-ngantuk di gereja pula. Mempertahankan iman berarti belajar Alkitab, mengerti Alkitab agar kemudian hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Jadi surat ini mengingatkan tentang ancaman bahaya ajaran palsu yang pada zaman itu disebut sebagai antinomisme. Intinya ajaran ini adalah Allah Maha Kasih, berbuat dosa tidak masalah, pasti tetap selamat, pasti tetap masuk surga karena Allah itu kasih. Sayang ajaran ini lupa bahwa Allah itu Maha Adil. Betul Allah Maha Kasih, tapi juga Allah Maha Adil, sehingga tidak akan membiarkan orang berdosa masuk surga. Jadi ajaran ini mengatakan tidak apa-apa, berbuat dosa nggak apa-apa, Allah Maha Kasih kok, tidak mungkin Allah suruh kita ke neraka. Ajaran lain ada, udah berdosa asal berbuat baik aja bisa masuk surga. Nggak ada Bapak Ibu. Masuk surga itu berdasarkan hidup yang diselamatkan oleh darah Yesus Kristus. Jadi Yudas ini mendorong orang-orang percaya pada zamannya dan pada zaman kita sekarang ini supaya berjuang untuk memelihara iman, berjuang untuk mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ini tanggung jawab pribadi dan harus dilakukan dengan penuh perjuangan, bukan sekedar santai-santai. Yudas ini mau mengajarkan kepada kita bahwa Alkitab itu ditulis dengan tujuan. Mari kita lihat 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Saya membacanya untuk kita sekalian Bapak Ibu. Semuanya itu kutuliskan kepadamu. Apa yang dimaksud dengan semuanya itu? Yang dimaksud dengan semuanya itu adalah Alkitab. Yang dimaksud dengan semuanya itu adalah firman Allah. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu. Sayangnya banyak orang Kristen itu yang tidak tahu bahwa dia memiliki hidup kekal. Makanya gampang frustrasi, gampang ke dukun, gampang merasa diri bersalah. Tapi Alkitab ditulis dengan tujuan supaya kita yang percaya kepada anak Allah tahu, mengetahui dengan pasti bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi pernyataan bahwa hidup di dalam Yesus Kristus pasti kita memiliki hidup yang kekal bukan sebuah kesombongan. Tapi ini dasar Alkitab. Alkitab yang mengatakan bahwa kalau kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti kita memperoleh hidup yang kekal. Di mana hidup yang kekal itu? Bapak Ibu lihat di pasal 5 ayat 10, 11, 12 dari
surat 1 Yohanes. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian di dalam dirinya. Kesaksian itu maksudnya mempunyai keselamatan. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Jadi sebenarnya tidak percaya kepada Yesus itu berarti melawan Allah. Ayat 11. Dan inilah kesaksian itu. Inilah penjelasan itu. Inilah dasar yang kita yakini. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita yang percaya kepadanya. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan kekal tidak ada pada siapapun di dunia ini. Sehebat apapun, keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena hanya Yesus yang mati dan bangkit untuk menanggung segala dosa kita. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengarunia memberikan dengan cuma-cuma. Cuma yang cuma-cuma itu mahal harganya. Karena itu menyangkut nyawa dan darah Yesus. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan kepada kita hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu bersumber pada Allah. Bukan bersumber pada amal. Bukan bersumber pada manusia. Bersumber pada Allah. Dan hidup kekal itu ada di dalam anaknya. Ada di dalam Yesus. Jadi hidup kekal itu bersumber dari Allah. Dan diberikan kepada kita di dalam dan melalui Yesus Kristus. Ayat 12. Barang siapa memiliki anak. Barang siapa memiliki Yesus. Ia memiliki hidup. Hidup yang kekal tentunya. Barang siapa tidak memiliki anak. Ia tidak memiliki hidup. Jadi barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup walau rajin ke gereja, walau punya Alkitab, walau punya surat baptisan, mungkin baptisan percik, baptisan selam, baptisan semprot, dan entah baptisan apa lagi. Kita selamat bukan karena surat baptisan. Kita selamat karena Yesus Kristus. Maka ayat 12 itu, barang siapa memiliki anak atau memiliki Yesus dan dimiliki oleh Yesus, ia memiliki hidup yang kekal. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Walau rajin ke gereja, walau dibaptis berulang-ulang, walau namanya diambil dari Alkitab, walau turun-temurun Kristen, tidak bisa semuanya itu menyelamatkan kita. Membaca, memperhatikan surat Yudas ini sangat penting karena kita dapat memelihara hidup yang sudah diselamatkan itu sebagai tanggung jawab kita. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah saat teduh, dan pentingnya saat teduh itu saya mau baca 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Seorang bayi jasmani, kekuatan fisiknya, zat antibodinya ditentukan oleh kasih yang didapat dari ibunya, air susu ibu. Untuk kesehatan rohani juga kita memerlukan ASI, namanya air susu Injil. Firman Allah adalah air susu Injil yang membuat imunisasi kita kuat. Makanya di 1 Petrus 2 ayat 2 itu dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, yang selalu ingin akan firman Allah sebagai air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan menjadi kuat. Jadi Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya saat teduh bagi setiap Bapak Ibu. Jangan sepelekan saat teduh. Kalau ingin memiliki iman yang sehat, iman yang kuat, iman yang tumbuh, iman yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai ajaran palsu, ajaran dunia, ajaran yang tidak berpusat pada Alkitab. Apa ciri khas dari surat Yudas ini? Yang pertama, surat ini mengajar kita bagaimana bersikap tegas, menolak, melawan secara terus terang terhadap ajaran palsu oleh guru-guru palsu. Banyak ajaran palsu melalui internet, melalui media sosial, melalui berbagai sarana saat ini. Tapi Yudas mengajar kita untuk memiliki sikap yang tegas. Dengan kata lain, tegas terhadap dosa. Jangan main-main dengan dosa. Jangan kompromi dengan dosa. Yang kedua, surat ini penting karena didasarkan pada perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu bisa Bapak Ibu baca di ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 dari surat Yudas, dan juga ayat yang ke-11 itu. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir,
namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Ini peringatan penting Bapak Ibu. Menarik di sini. Sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak melakukannya, aku ingin mengingatkan kamu. Artinya mengingatkan tentang firman Tuhan itu penting. Orang Indonesia ini tersinggung kalau dia lakukan lalu diingat, tapi Alkitab tidak mengajarkan itu. Kalau sudah tahu pun masih harus diingat. Nah, ini prinsip Alkitab. Yudas mengingatkan kita walaupun kita sudah tahu semua. Ayat yang ke-6, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat padanya pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Nah, itu kemudian ayat 7 mengenai Sodom. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar. Kepuasan yang tidak wajar yang dimaksudkan di Sodom itu adalah sodomi. Kata sodomi itu datang dari Sodom. Dari kata Sodom itu, sodomi. Itu dosa yang sekarang merajalela. Lesbi, hubungan seksual yang tidak wajar, sekarang merajalela, dan ada orang yang mengaku diri Kristen pun dapat dan mau menikmatinya. Di ayat yang ke-11, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Jadi surat ini didasarkan pada perjanjian lama untuk mengingatkan kita bahwa Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru adalah satu kitab suci yang harus dipelajari. Banyak orang lebih tertarik ke perjanjian lama, apalagi membaca surat kitab imamat itu banyak orang tidak suka. Tapi Bapak Ibu tahu, kitab imamat itu bicara tentang darah yang melambangkan darah Kristus di Golgota. Memahami kitab imamat dari sudut makna darah pengorbanan dapat memahami makna darah Kristus dalam surat Ibrani. Surat Yudas ini juga didasarkan pada perjanjian lama, khususnya dia mengambil dari surat 1 Petrus untuk mengingatkan sesama orang percaya. Misalnya dia ambil dari 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3, khususnya 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Dunia sekarang adalah dunia hawa nafsu. Contoh, hubungan seksual yang tidak wajar, hubungan antar sesama jenis, homo dan lesbi merajalela sekarang ini, dan ini menjadi ancaman bagi kita semua. Tidak ada orang yang imun terhadap dosa kecuali berjuang untuk mempertahankan imannya. Jadi ayat 3 yang terutama harus kamu ketahui. Kita ketahui situasi zaman akhir ini, situasi zaman sekarang ini. Gampang orang membunuh, gampang orang menyiksa orang lain tanpa mengenal belas kasihan. Betapa pentingnya melakukan saat teduh untuk membangun iman. Yang terakhir, pelajaran rohani untuk kita yang bisa dapat diambil dari surat Yudas dalam pembahasan pertama ini. Satu, bahwa Alkitab melalui surat Yudas ini mengajar kepada kita untuk yang pertama, menyadari adanya bahaya yang mengancam iman kita kepada Yesus berupa ajaran sesat, mengancam iman anak-anak kita. Maka suami istri, orang tua harus membangun imannya di atas dasar firman Allah, untuk mendidik imannya juga dengan firman Allah. Hanya firman Allah yang dapat mencegah orang untuk berbuat dosa. Dalam Mazmur 119 ayat 9, pemazmur katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Hanya menjaganya sesuai dengan firman Allah. Dengan apakah seorang suami menjaga kelakuannya bersih? Dengan apakah seorang istri menjaga kelakuannya bersih? Hanya dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah. Maka itu di Mazmur 119 ayat 11, pemazmur berkatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa terhadapmu. Hanya dua kemungkinan. Menyimpan firman Allah mencegah kita dari dosa, atau dosa mencegah kita menyimpan firman Allah. Mari kita pilih menyimpan firman Allah agar mencegah kita dari dosa. Hal yang kedua yang harus kita pelajari dari surat Yudas adalah tegas melawan ajaran sesat dengan belajar Alkitab, belajar firman Allah, belajar saat teduh. Tidak ada senjata paling ampuh untuk melawan ajaran sesat kecuali firman Allah. Firman adalah pedang. Firman Allah adalah terang yang dapat menolong kita untuk membedakan antara yang duniawi, antara yang gelap, antara yang kotor dan yang bersih, yang benar dan yang salah. Dan yang ketiga yang harus menjadi pelajaran buat kita adalah
mempertahankan iman kepada Yesus sepenuhnya adalah tanggung jawab tiap pribadi. Suami harus berjuang mempertahankan imannya. Istri bertanggung jawab untuk itu. Kenapa? Karena ke surga itu urusan masing-masing. Nggak ada naik ojek, nggak ada boncengan ke surga. Di dunia ini bisa boncengan kemana-mana. Tapi untuk ke surga nggak pakai boncengan, nggak pakai sistem ojek. Tiap-tiap orang bertanggung jawab untuk dirinya. Berbahagialah suami istri yang membina imannya dengan bersaat teduh secara teratur, menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan anaknya, menyelamatkan keturunannya. Tuhan memberkati firman-Nya untuk kita.